Ya, untuk company profile dari Sense International sendiri, setelah ini kita akan membahas mengenai bagaimana kandidat yang tepat untuk perusahaan dari Sense International, skill apa yang harus dimiliki, serta kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai rahasia di balik kesuksesan interview. Bagi Anda yang ingin berinteraktif dengan kami di sini, bisa ditelepon ke nomor yang akan tertera di layar TV Anda ataupun melalui Facebook dari JobsDB. Dan Anda jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai rahasia kesuksesan di balik interview. Anda masih di program PHK, pokoknya harus kerja. Dan kita tadi telah membicarakan mengenai PT Sense International Executive Club sendiri itu seperti apa. Dan saatnya kita masuk ke dalam topik, kita membicarakan tentang bagaimana rahasia sukses dalam interview. Langsung kita bisa tanyakan ke tamu kita, Bapak Iwayan Bagiartana dari Sense International Executive Club sebagai HR and GM Manager. Bapak boleh langsung kita tanya ya Pak ya, gimana tadi kandidat yang sesuai untuk bekerja di perusahaan Bapak seperti itu? Yang sesuai tentunya sesuai dengan permintaan dari user ya. Ya user, jadi kriteria apa yang diinginkan ya, kalau kita istilahkan adalah job spec. Job speknya ya, seperti orang kalau mau minta sesuatu maunya seperti apa kriterianya. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga pengalamannya. Ya, pengalaman, kemudian konsistensi mereka ya, kandidat ini dalam bidangnya ya, karena kan kadang-kadang ada yang memang pengalaman tapi pengalaman lama, tapi pengalamannya itu beda-beda. Jadi setahun pengalamannya A, 2 tahun pengalamannya B, setahun lagi pengalaman C, dan sering berpindah-pindah. Jadi kalau saya istilahkan itu moody lah. Ya, moody. Jadi memang kalau positifnya bisa dilihat positifnya. Jadi orang yang penuh dengan challenge ya. Dia mau explore tapi pekerjaan mau apa aja. sampai kapan kan gitu. Kemudian bagaimana juga seorang itu punya motivasi untuk menentukan jangka panjangnya dalam berkarir, dan bagaimana dia bisa memutuskan untuk memilih perusahaan kita untuk dia bisa join dengan kami. Gitu. Baik. Oke, untuk perusahaan Bapak sendiri ya, Bapak memerlukan dari Sense International sendiri memerlukan pekerja-pekerja atau kandidat yang seperti apa Pak? Yang berhubungan dengan pekerjaannya ya yang di sana. Tentunya karena kami bisnisnya tempat hiburan itu dan restoran, kalau kita golongkan dalam hospitality, tentunya karyawan-karyawan yang mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu sangat karena dia akan serve customer. Ya, jadi melayani tamu, kemudian mempunyai jiwa yang melayani. Kemudian juga karena di satu bisnis kami, karena bisnisnya sampai subuh, jadi harus mempunyai karakter yang kuat kerja malam juga. Baik laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau perempuan, karena kan tidak semua suka kerja malam. Betul. Ya, karena energi yang dikeluarkan untuk bekerja malam dengan siang itu sangat beda. Ya, kami sendiri merasakan kok. Jadi kalau orang kerja pagi atau siang bisa cari hiburan malam, tapi kalau orang kerja malam nggak bisa keluyuran pagi karena dia harus tidur, sore harus siap-siap kerja. Ya, itu kan mesti kuat karena memang harus waktunya tidur tapi kerja gitu kan. Jadi mesti punya yang kuat ya Pak ya. Oke, selain komunikasi tadi, terus bagaimana cara kandidat nih kira-kira menurut Bapak mempromosikan skill dan kelebihan yang mereka punya agar interview yang mereka jalani ini berjalan lancar dan sukses? Nah, kalau membicarakan masalah promosi berarti kan bagaimana berkomunikasi. Betul. Ya, jadi komunikasi ini penting karena pernah kalau kita mendengar seseorang itu terbuai karena komunikasi. Ya, itu yang paling penting, bagaimana kita mengkomunikasikan kemampuan kita kepada interviewer. Ya, yang mewawancarai selengkap mungkin ya, jadi tidak berlebihan atau malah kita terbata-bata dalam menjawabnya. Jadi seolah-olah kita tidak menguasai bidang kita, walaupun kita berpengalaman. Dan jangan membuat alasan bahwa saya sedang grogi gitu. Enggak pede gitu ya. Enggak pede. Itu harus dihindari. Jadi mental untuk berkomunikasi itu harus disiapkan dalam interview supaya komunikasi kita itu bisa meyakinkan interviewer. Itu buat kesan yang bagus lewat komunikasi kepada interviewer. Yang paling penting sih ini ya Pak ya, maksudnya bukan menguasai, jadi lebih jujur apa yang dia punya, pengalamannya itu diutarakan, tapi jangan ditambahkan ataupun dikurangi seperti itu mungkin ya Pak ya. Tambahan lagi,
pahami potensi diri. Betul. Itu sebenarnya. Itu yang paling penting ya. Ya. Oke, menurut Anda tips dan trik nih, gimana sih biar sukses Pak? Gitu, sebagai orang HR nih, kasih tahu ke pemirsa gitu, biar mereka yang para pencari kerjanya sendiri waktu menemui sesi interview itu mereka bisa sukses. Yang pertama adalah tentunya adalah penampilan. Penampilan. Ya, penampilan itu adalah syarat pertama orang terkesan. First impression ya Pak? Ya, first impression. Yang kemudian yang pertama adalah yang kita apply itu sudah cocok dengan penguasaan kita. Betul. Ya, kemudian motivasi kita untuk melamar juga. Ya, kemudian pada saat kita wawancara itu harus benar-benar komunikasinya baik, kemudian jaga sikap wawancara dengan baik juga, jangan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Seperti mainin pulpen. Oh, itu kelihatan jadi ceklek gitu. Atau yang paling juga sangat berpengaruh itu karena sekarang setiap orang akan sangat bingung kalau HP ketinggalan. Betul. Nah itu pasti ini. Dan itu ingat HP supaya hidup ketinggalan tidak dimatikan, ya dimatikan karena itu sangat mengganggu. Seperti hidup itu nggak bisa mengatur diri sendiri. Iya. Gitu. Kemudian juga pakaian ya. Iya betul. Ya pakaian karena itu akan mempengaruhi kesan sang interviewer nantinya. Oh, baik. Gitu. Untuk pertanyaannya sendiri Pak ya, biasanya seorang interviewer mengajukan pertanyaan yang seperti apa sih Pak? Interviewer ini saya kategorikan ada dua. Interviewer dari user sendiri, ya kemudian dari HRD-nya. Biasanya itu minimal kalau interviewer kan dua. Ya. Dari owner. Kalau dari user, dari yang mau memakai, itu biasanya lebih banyak teknikalnya. Ya, teknikal dari pengalamannya dan apa yang akan ditangani itu yang akan dieksplor oleh sang interviewer. Kalau dari HRD akan lebih banyak menanyakan latar belakang yang bersangkutan. Latar belakang, kemudian motivasi. Lebih ke psikologi ya Pak ya? Iya, psikologi, kemudian keinginan-keinginan kalau dia bisa bergabung apa yang diharapkan. Itu biasanya kan renumerasi ya, itu yang diharapkan. Nah di sana yang akan jadi menjadi diskusi yang panjang dari interviewer HRD dengan sang kandidat. Baik. Gitu. Aduh, itu berguna sekali ya dari Bapak ini tadi saran-saran dan tips dan trik bagaimana cara menghadapi interview pada saat kita menjalani proses interview tersebut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan balik lagi. Setelah ini akan ada segmen interaktif, langsung bisa bertanya langsung ke narasumber Bapak Iwayan Sugiartana. Dan Anda bisa langsung kirimkan lewat Facebook di JobsDB Facebook ataupun lewat nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Tetap di PHK, pokoknya harus kerja. Ya pemirsa, Anda masih di PHK, pokoknya harus kerja. Dan kali ini segmen kita adalah interaktif kepada langsung narasumber Bapak Iwayan Bagiartana dari HR and GM Manager dari Sense International Executive Club. Ini kita jawab dulu dari Facebook ya Pak ya. Dari Facebook. Ini ada dari Ilham Tawakal Caniago. Dia menanyakan biasanya itu seseorang yang menginterview melihat karakter seseorang itu dari mana sih Pak? Dalam menerima orang bekerja di tempatnya. Dari Bapak Tawakal Caniago ya? Iya, Bapak Ilham. Bapak Ilham. Jadi karakter yang kami lihat itu adalah karakter yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka